Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa udah semuanya sarapan? Sudah. Kalau gitu, Ibu minta tolong sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong kedua kelasnya untuk memimpin doa ya. Baik Ibu. Mari teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya, di kelas apakah siswanya sudah hadir semua? Ada yang belum. Oke, baik. Nah, langsung saja pada pembelajaran ya. Kira-kira hari ini ada yang tahu nggak tema pembelajaran kita apa? Pencemaran lingkungan. Ya, betul. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada definisi pencemaran. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis pencemaran. Ada jenis-jenis pencemaran atau unsur-unsur dari pencemaran. Kemudian yang terakhir ada dampak dari pencemaran. Oke. Nah, definisi pencemaran. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya sebuah zat atau energi asing ke lingkungan alam yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisme hidup, termasuk kita sebagai manusia. Nah, pencemaran juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Nah, zat pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber. Contohnya seperti industri, transportasi, limbah domestik, pertanian, dan kegiatan manusia lainnya. Lalu kemudian di sini ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Silakan. Yang pertama ada dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti gas, partikulat, dan bahan senyawa kimia lainnya itu dilepaskan ke atmosfer sehingga dapat menyebabkan pencemaran. Contohnya seperti polusi dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada pencemaran air. Nah, pencemaran air juga terjadi ketika suatu zat-zat berbahaya seperti limbah industri, limbah pertanian, limbah domestik, dan zat kimia lainnya mencemari sumber air seperti halnya seperti sungai, danau, dan laut. Nah, yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran lingkungan tanah terjadi karena penambahan suatu zat-zat berbahaya ke dalam tanah yang dapat berasal dari
limbah industri, limbah pertanian, atau tumbuhan bahan kimia beracun lainnya. Nah, yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi akibat kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti lalu lintas, industri, dan konstruksi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas macam-macam sumber terjadinya pencemaran. Yang pertama, sumber terjadinya pencemaran itu ada pada transportasi. Contohnya seperti kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil yang dapat menghasilkan emisi gas buang yang mencemari udara. Nah, seperti tadi, contohnya itu seperti yang ada pada sini, kendaraan bermotor dan mobil lainnya yang menghasilkan polusi. Nah, kemudian ada industri. Pabrik dan fasilitas industri seringkali menjadi penyumbang utama dari pencemaran udara dan air. Limbah industri atau emisi gas rumah kaca dan bahan kimia beracun dapat mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian dari pertambangan. Nah, pertambangan dapat mencemari tanah dan air dengan limbah beracun. Tumpahan bahan kimia dari pertambangan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, setelah dari pengertian, terus jenis-jenis ke sumber-sumber pencemaran. Sekarang lanjut pada dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia. Dampak seperti apa yang terjadi pada kesehatan manusia? Yang pertama itu ada gangguan saluran pernafasan. Contohnya seperti terjadinya sesak napas atau asma. Yang kedua, dampak dari pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia itu dapat berupa resiko terkena kanker. Kemudian ada gangguan reproduksi, terjadinya kerusakan sistem syaraf, dan toksin pada makanan. Nah, setelah ada dampak pada kesehatan manusia, sekarang ada dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Yang pertama ada terjadi kerusakan keragaman hayati, seperti contohnya tumbuhan, kerusakan pada tumbuhan. Nah, yang kedua ada kontaminasi air dan tanah. Lalu ada kerusakan habitat, pengurangan ketersediaan makanan, serta pengemasan tanah. Oke, dari beberapa materi yang Ibu sampaikan barusan, sekarang Ibu minta tugas kalian untuk menyimak dengan baik video pembelajaran berikut tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran yang ada di sekitar kita, sebenarnya apa saja sih jenis dan contoh pencemaran, dan apa dampaknya bagi kehidupan, serta bagaimana cara menanggulanginya? Yuk simak video ini selengkapnya. Dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau bisa juga berubahnya tatanan lingkungan. Nah, itu tadi pemaparan tentang video dari dampak pencemaran lingkungan serta bagaimana cara menanggulanginya. Nah, kemudian dari pemaparan yang Ibu sampaikan serta video penyimakan kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Baik. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nah, tugas kalian itu yang pertama berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Bisa dimulai. Yang akan kalian kerjakan yaitu berdiskusi tentang
pencemaran lingkungan sesuai dengan tema kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian diarahkan untuk menganalisis tentang pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan sekolah. Dan tugas yang terakhir, yaitu kalian diminta untuk menyelidiki pada lingkungan sekitar atau rumah warga. Nah, kemudian setelah melakukan diskusi serta menganalisis dan menyelidiki, kalian diminta untuk mengumpulkan data. Nah, data tersebut akan dipresentasikan ke depan kelas. Dan waktu yang akan Ibu kasih adalah selama 60 menit. Kenapa ya kondisi udara di sini itu masih terbilang sangat kotor? Mungkin banyaknya kendaraan motor, terus di sini banyak pabrik, jadi udaranya kurang bersih. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau begitu mohon untuk satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok yang sudah dikerjakan. Majunya boleh bebas ya, yang sudah siap saja. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok tanah. Pengaruh penggunaan pestisida terhadap ekosistem sekitar SMP. Kami melakukan penelitian tentang penggunaan pestisida di kebun atau area pertanian di sekitar sekolah kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pestisida secara berlebihan dapat merusak ekosistem, termasuk kematian serangga yang penting bagi lingkungan. Rekomendasi kami mencakup promosi praktik pertanian organik dan penyuluhan tentang alternatif alami untuk mengendalikan hama. Oke. Dari aku dulu untuk teman-teman. Yang kedua, kelompok kedua boleh dipersilakan untuk mempresentasikan lagi. Nah, oke. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu jadi pengaruh asap kendaraan terhadap kualitas udara di sekitar SMP. Kami melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak emisi asap kendaraan terhadap kualitas udara di sekitar SMP kami. Analisis kami menunjukkan bahwa tingginya jumlah kendaraan bermotor di dekat sekolah berkontribusi pada tingginya kadar polutan udara seperti karbon monoksida dan partikel debu. Rekomendasi kami mencakup promosi bersepeda atau transportasi berkelompok atau umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Dari aku dulu. Ayo, kelompok yang ketiga. Silakan. Jadi saya dari perwakilan kelompok Lidik ingin mempresentasikan penelitian kami tentang studi tentang pengelolaan limbah elektronik e-waste di lingkungan sekolah. Penelitian kami bertujuan untuk memahami sejauh mana pengelolaan limbah elektronik e-waste
di lingkungan sekolah kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada ketidakpahaman tentang bahaya dan kurangnya fasilitas untuk mendaur ulang perangkat elektronik bekas. Rekomendasi kami menyakup pendidikan lebih lanjut tentang pengelolaan limbah elektronik dan pemasangan tempat pengumpulan limbah elektronik di sekolah. Terima kasih. Desa kami melibatkan kampanye reboisasi dan peningkatan kesadaran lingkungan di sekolah tentang pentingnya pelestarian hutan. Oke, terima kasih. Ini untuk kelompok terakhir. Boleh silakan dipresentasikan. Baik, menurut hasil penelitian kelompok kami, analisis sumber penyebaran sungai di sekitar area sekolah. Kelompok kami melakukan penelitian untuk mengidentifikasi sumber pencemaran di sekitar sungai yang berdekatan dengan sekolah kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah domestik dan sampah plastik dari sekitar area sekolah menjadi kontributor utama pencemaran sungai. Rekomendasi kami termasuk kampanye sadar lingkungan di sekolah untuk mengurangi limbah plastik dan peningkatan sistem pengelolaan sampah di area sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rian. Nah, setelah semua sudah terselesaikan, materinya yang dari pertama sampai terakhir tadi jelas, tolong satu anak untuk menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Ya, baik, silakan. Jadi pencemaran lingkungan adalah terkontaminasi komponen fisik dan geologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan sistem lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai faktor yang berdasarkan ekonomi dan penggunaan kendaraan motor atau alat mengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Baik, beri oknum. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan mulai. Selesai. Ibu, cukupkan saja pembelajaran hari ini. Undur mankola, wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.